Islam, ya, yang dia survive dan eksis itu hampir 600 tahun, hampir 6 abad, ya. Nah, dia berdiri di wilayah kecil di Anatolia di Turki pada akhir abad ke-13. Ya. Pada saat bersamaan ketika Daulah Seljukiyah itu mulai melemah. Ya, ada beberapa pemimpin atau panglima-panglima perang itu yang berhasil menundukkan atau melindungi Seljuk ini dari serangan Mongolia, ya. Dan dari di antara pemimpin-pemimpin yang bersekutu atau menjadi pasukan tentara Saljuk itu adalah apa yang terjadi di daerah Anatolia, ya. Ini muncul pemimpin, ya, yang akhirnya mendirikan Daulah Utsmaniyah, ya, meliputi 3 benua. Ini Daulah Utsmaniyah ini meliputi 3 benua. Yang pertama adalah benua Asia Barat, kemudian Afrika Utara, dan kemudian sebagian besar Eropa Tenggara. Ini luar biasa. Jadi dia meliputi 3 benua, ya. Dan kekuasaan Utsmani ini, saudara sekalian, berlangsung dari 1299 sampai 1924. 600 tahun, 6 abad, ya. Luar biasa. Nah, sekarang kita lihat ya secara singkat saja, waktu terbatas, akar sejarah dari kerajaan Ottoman, ya, kekhalifahan Utsmani yang merupakan memang kekhalifahan terakhir kaum muslimin yang pernah menyatukan banyak negeri-negeri Islam, ya. Nah, jadi pada abad ke-13 wilayah Anatolia di Turki itu berada dalam situasi kacau setelah kekalahan Kesultanan Seljuk Rum oleh bangsa Mongol, ya. Jadi ini Mongol ini luar biasa, dia menghancurkan Daulah Abbasiyah dan juga berhadapan dengan Daulah Seljukiyah. Nah, terakhir di tahun 1243, ya, Daulah Seljuk ini dikalahkan oleh Mongolia, ya. Dan wilayah di sekitar Anatolia itu sudah di luar kendali, ya, di Turki, ya. Nah, menciptakan kekosongan kekuasaan yang kemudian diisi oleh banyak raja-raja kecil di Turki, ya. Jadi begitu Mongolia mengalahkan Daulah Seljukiyah, saudara sekalian, apa yang terjadi di wilayah banyak di wilayah di Turki itu kehilangan kendali. Akhirnya banyak raja kecil bermunculan, ya. Nah, suku-suku di Turki itu, ya, mengklaim beberapa wilayah begitu, ya. Nah, di antaranya adalah suku Kai, ya, sebuah cabang bangsa dari Oghuz yang kemudian melahirkan dinasti Utsmani, ya. Jadi embrio Khilafah Utsmaniyah itu adalah suku di Turki, ya, yang di situ pemimpin sukunya ini namanya Ertugrul, ya. Karena dia berhasil menghalau Mongolia di wilayah itu memang Daulah Seljukiyah memberikannya otoritas itu. Kalau begitu kamu yang atur di situ, ya. Karena Anda berjasa ini menahan Mongolia di daerah situ di wilayah itu, ya, atur di situ kamu. Karena Daulah Seljukiyah sudah kehilangan kendali di banyak wilayah ketika dia sudah dikalahkan, ya. Nah, dia memberikan otoritas itu kepada suku Kain, ya. Dalam hal ini Ertugrul ini yang memimpin pasukan dan punya kekuatan, ya. Dia diberikan kewenangan Daulah Seljukiyah atau begitu kamu. Artinya dia diberikan kebebasan mengatur wilayah itu dan akhirnya dia memanfaatkan peluang itu. Dia melihat bahwa Daulah Seljukiyah ini sudah nyaris sekarang, wah ini wilayahnya harus diaman, ya. Setidak-tidaknya umat Islam itu masih punya kekuatan, ya. Jadi di serpihan-serpihan wilayah yang sudah centang perenang itu muncul tokoh, ya, namanya Tugrul, ya, yang akhirnya dia mampu menggalang kekuatan, ya, menyusun kekuatan, ya, memimpin pasukan untuk akhirnya mengatur wilayah itu di Anatolia, ya. Nah, ketika dia wafat, dia mewariskan, ya, wilayah itu di wilayah itu di Anatolia itu kepada putranya Utsman. Nah,
Utsman inilah yang memulai pergerakan untuk membangun negara baru di Turki, ya. Nah, dia muassis atau pendiri kekhalifahan Ottoman di Turki, ya. Nah, Ottoman ini Utsman Al-Ghazi, jadi itu anak dari Ertugrul, ya, yang berhasil menguasai sebahagian wilayah di Turki itu dan mewariskan kekuasaannya itu kepada Utsman Al-Awwal, Utsman Al-Ghazi namanya, ya. Dia mewarisi wilayah kecil, namun dia memiliki visi politik dan kemampuan kepemimpinan yang luar biasa. Jadi ini anak ini, jadi anaknya yang turun ini sudah dididik dari kecil untuk menjadi pemimpin besar. Dia punya visi yang besar, ya, sehingga mampu mengembangkan wilayah yang diwariskan oleh ayahnya, ya. Nah, Utsman mulai memperluas wilayahnya melalui serangkaian penaklukan kecil, namun strategis. Jadi di wilayah itu dia mulai ekspansi, ya. Nah, wilayah dibuka, gitu ya. Karena waktu itu Mongolia juga tidak bisa menguasai semuanya, ya. Sehingga ini raja-raja kecil ini yang punya visi besar, ya. Ini Utsman ini mewarisi kepemimpinan dari ayahnya Tugrul, itu memperluas wilayah kekuasaan itu, ya. Sedikit demi sedikit dia mengusur kekuatan, ya. Nah, kemudian dia mulai mengepung itu Bizantium, ya, di sekarang menjadi Istanbul itu, jadi pinggiran-pinggiran di Istanbul itu dia sudah buka juga. Maka pada tahun 1299, ya, yang kemudian dijadikan tahun berdirinya Kekaisaran Utsmani, pada tahun inilah Utsman menyatakan kemerdekaan penuh dari Seljuk dan mulai membentuk struktur negara yang mandiri. Nama dinasti Utsmani berasal dari namanya Utsman, ya. Jadi ini Utsman inilah yang memproklamasikan negara merdeka, ya. Makanya setelah itu dialah yang namanya lah yang diabadikan dalam sejarah, ya, bahwa ini adalah kekhalifahan Turki Utsmani. Jadi Utsman ini adalah Utsman Al-Ghazi, putra dari Ertugrul yang merupakan panglima dari Daulah Saljukiyah yang mampu mengamankan wilayah Anatolia di Turki dan akhirnya mewariskan kekuasaannya kepada Utsman Al-Ghazi. Nah, di masa Utsman inilah fondasi negara dibangun, struktur pemerintahan sederhana, pajak yang teratur, dan aliansi antar suku di Turki. Jadi dia puan mengkonsolidasi simpul-simpul masyarakat di generasi kita, bagaimana mampu mengumpulkan simpul masyarakat, kepala-kepala suku semuanya direkrut, ya. Akhirnya mereka hidup sepakat untuk hidup bersama dan menciptakan kekuatan baru di wilayah itu, ya. Inilah Utsman ini, ya, dia punya kemampuan itu, ya. Nah, ketika hampir seluruh wilayah Turki dia kuasai, ini dia tidak berhenti di situ, ya. Utsman Al-Ghazi ini juga mewasiatkan kepada anaknya Orhan Ghazi, ya, untuk memperluas wilayahnya, gitu ya. Jadi ketika Utsman ini selesai dan wafat, itu kepemimpinan dilanjutkan oleh putranya Orhan Al-Ghazi. Pada masa ini ekspansi Utsmani meningkat signifikan. Tahun 1326 ini sudah 100 tahun lewat, ya. Jadi berdiri 1299, sekarang 1326, ya. 100 tahun dia sudah berarti sudah generasi ketiga ini, ya. Dari Ertugrul, kemudian Utsman Al-Ghazi, kemudian ini putranya lagi Orhan Ghazi. Nah, di generasi ketiga ini apa yang terjadi terus sekalian, ini orang ini juga punya punya visi besar, ya. Betul-betul memang dia punya visi besar untuk memperluas wilayah kekuasaan Islam itu sampai merambah ke negeri Eropa, ya. Nah, pada tahun 1326 Orhan menaklukkan kota penting Bursa yang kemudian dijadikan ibu kota pertama kerajaan Utsmani, ya. Nah, Orhan juga membentuk tentara reguler yang lebih tertata, menguatkan struktur administrasi serta memperkenalkan sistem ekonomi yang stabil, ya. Nah, pada masa ini pula Utsmani mulai menyeberang ke Eropa. Ya, nanti kita lihat petanya, ya. Jadi dia tidak merasa cukup dengan kita di Turki saja, di wilayah yang luas ini itu sangat luas juga, ya. Tapi begitulah semangat penaklukan, ya,
negeri-negeri itu hidup ya semangat jihad pemilu, jadi tidak merasa cukup, terus membangun kekuatan, terus ekspansi sampai ke negeri Eropa. Biasanya Ibu sekalian, kalau kita lihat lembaga-lembaga yang dibangun ya, otoritas yang dibangun biasanya itu generasi pertama generasi perintis, generasi kedua generasi yang mengembangkan, generasi ketiga menikmati dan menghancurkan. Yang banyak terjadi begitu ya, yayasan, sekolah atau biasanya seperti itu ya. Tapi ini karena dia level negara ya, saya melihat ya kalau sekalian itu kaderisasi di tingkat garis keturunannya itu luar biasa memang dipersiapkan. Jadi memang di keluarga itu dilahirkan pemimpin-pemimpin yang hebat. Karena visi dari keluarga itu ingin terus bertahan sampai ribuan tahun. Tapi disiapkan terus secara terus-menerus. Ya. Nah, jadi generasi ketiga ini bukannya semakin melepon, ya, anaknya Utsman ini justru semakin memperluas wilayahnya sampai ke negeri Eropa, daratan Eropa, Eropa, gitu ya. Nah, melalui Gallipolis setelah terjadi gempa besar yang melemahkan benteng Bizantium. Ini menjadi awal keterlibatan Yunani dalam politik Balkan selama berabad-abad. Jadi menyeberang sampai ke Balkan, ya, negeri Eropa, ya. Nah, setelah itu, ya, Murad I dan David jadi diwariskan lagi generasi keempat Murad I dari tahun 1362 sampai 1389. Ya. Nah, jadi di tahun ini karena sudah menyeberang ke negeri Eropa ya, jadi sudah mulai mengislamkan orang-orang bule. Ya, orang-orang bule itu sudah mulai diislamkan. Itulah daerah Bosnia Herzegovina gitu ya, dari situ ya. Nah, Polandia dan seterusnya. Yang melakukan reformasi militer dengan pembentukan pasukan elit yang dikenal dengan Janistan. Ini seri ini siasat dilakukan oleh Sultan Murad I. Dia merekrut bule-bule, jadi orang-orang Eropa, anak-anak mudanya itu direkrut, ya, mereka masuk Islam dan dididik menjadi tentara terlatih, ya. Jadi luar biasa juga itu siasatnya dan itu terkenal sekali dalam sejarah ya. Nah, nah bagaimana itu pengambilan anak-anak non-muslim dari Balkan untuk dididik dalam lingkungan Islam dan dilatih menjadi prajurit elite atau administrator pemerintahan. Ya, jadi ini siasatnya Sultan Murad I. Ini juga bagian dari proses bahasa saya sebenarnya asimilasi ya. Ini Islam ini menjadi rahmat lil alamin. Jadi jangan orang Arab semua ya, yang dari Asia semua ini yang menjadi elite ya. Jadi direkrutlah ini orang-orang yang lain warna kulitnya ya, orang-orang bule ya dari negeri Balkan, anak-anak mudanya itu dididik ya, yang mereka masuk Islam tentu saja, kemudian mendidik untuk menjadi tentara terlatih dan hanya mereka menjadi elit, menjadi jenderal-jenderal dan menyusup punya kekuatan begitu ya. Nah, ini siasat yang dilakukan oleh Sultan Muhammad I untuk bagaimana ada proses apa namanya asimilasi ya, bahwa Islam ini jadi bukan saja ini yang dari Turki dan Asia ini dianggap menjadi pendatang ke Eropa, tapi ini orang-orang Eropa ini juga direkrut untuk menjadi pengelola negara, menjadi panglima-panglima. Dan ini adalah siasat yang saya kira sangat tepat ya. Bagaimana ketika penaklukan negeri-negeri itu bukan cuma orang yang dari luar itu yang menjadi pemimpin mengatur, tapi juga orang-orang tempatan lokal itu yang juga direkrut untuk menjadi pemimpin. Dan itulah yang terjadi. Ya. Nah, di bawah Sultan Murad I ini Utsmani memenangkan banyak pertempuran penting, termasuk pertempuran Kosovo 1389 yang memperkuat dominasi Utsmani ya di wilayah itu, di wilayah Balkan. Ya. Nah, setelah Sultan Murad I pindah ke diwariskan lagi ke generasi kelima Sultan Bayezid I ya, yang dijuluki Delapan Petir, memperluas wilayah dengan cepat. Jadi luar biasa ini ya. Jadi generasi sudah 5 generasi mereka ekspansi. Ya, generasi kelima ini Bayezid ini ya. Terus menambah di wilayah Eropa ya. Ya.
Nah, pada pertempuran Ankara 1402, Bayezid dikalahkan dan ditawan oleh Timur Leng. Kekalahan itu menyebabkan kehancuran sementara negara Utsmani dan memicu perang saudara di antara putra-putra Bayezid. Jadi mulai muncul generasi kelima, ya. Nah, Bayezid ini punya anak 5 orang, ya. Nah, ini 5 orang ini nggak sepakat siapa yang mau dijadikan pemimpin, ya. Tapi ini sudah prestasi luar biasa ini karena sudah sampai ke generasi kelima, ya. Pindah ke generasi keenam, ini Bayezid punya 5 orang anak, 5 orang anak inilah terjadi perang saudara, ya. Nah, kita lihat apa yang terjadi setelahnya, ya. Setelah perang saudara selama 11 tahun, ya. Jadi terjadi konflik di generasi keenam, ya. Anaknya Bayezid ini 5 orang saling mengadu kekuatannya, ya. Tapi Mehmed I berhasil memulihkan persatuan kerajaan. Ya, pada masa Murad II stabilitas diperkuat dan ekspansi kembali dilakukan di Balkan. Ya, ada konflik keluarga berlangsung cukup lama 11 tahun, tapi akhirnya ada pemimpin yang dimunculkan dan bisa mengkonsolidasi kembali keluarga kekhalifahan dan ekspansi kembali dilanjutkan. Ya, nah, di masa itu saudara sekalian itu sudah mulai kebangkitan Eropa. Jadi ini sejarah perang salib kembali dikobarkan, ya. Eh, Orang-orang Eropa itu bangkit, ya, Kristen Eropa bangkit, ya, di di masa ketika juga Turki Utsmani ini mengalami masalah secara eksternal, kemudian ada konflik, tapi mereka juga bisa bangkit, ya. Nah, jadi mulai berhadapan-hadapan antara kekuatan Kristen di barat dengan kekuatan Utsmani, ya. Utsmani berhasil mempertahankan posisinya dan mempersiapkan generasi berikutnya untuk melakukan penaklukan besar, ya. Nah, muncul Mehmed II. Nah, ini Mehmed II inilah Muhammad Al-Fatih, ya. Muhammad Al-Fatih ini muncul, ya. Dan dia setelah naik takhta memiliki ambisi menaklukkan Konstantinopel. Kita tahu ini Muhammad Al-Fatih ini dia adalah sosok anak muda yang berhasil memimpin, menjadi khalifah, menjadi pemimpin, ya, usianya sangat belia, ya. Dia memimpin penaklukan Konstantinopel itu, ya, Romawi yang ada di Turki itu, Istanbul itu, ya, dalam usia yang sangat belia, ya, 24 tahun. Artinya dia memimpin ketika naik menjadi pemimpin Turki utama dan berhasil menaklukkan Bizantium, ya. Romawi yang ada di Turki itu, pusat kerajaan Romawi yang ada di Turki itu di usia 24 tahun. Dan kita bisa lihat filmnya luar biasa, ya, bagaimana dia mengatur siasat, bagaimana dia memimpin pasukan, bagaimana dia memimpin kekhalifahan, itu luar biasa. Jadi seorang anak ketika dari kecil ditumbuhkan bakat kepemimpinannya itu meledak di usia 17 sampai 25 tahun. Ya. Ini terjadi di pada diri Muhammad Al-Fatih ini, ya. Nah, ibu kota Kekaisaran Bizantium yang telah berdiri lebih dari 1000 tahun, ya, dengan strategi pertempuran modern, ya, meriam raksasa dan pasukan yang besar, ini Konstantinopel jatuh 29 Mei 1453. Ya, ini merupakan momen fundamental dalam sejarah Islam, Eropa dan dunia. Ya, nah itulah ketika dia berhasil menaklukkan Konstantinopel ini, ya, dinamai dengan Istanbul, dan Mehmed II menjadikannya ibu kota baru, ya, di bawah pemerintahannya. Nah, dan dia membangun masjid di situ, ya, yang sekarang Hagia Sophia itu, ya. Kemudian kota itu dibangun ulang menjadi pusat kebudayaan, perdagangan, dan pengetahuan. Penaklukan ini juga mengakhiri era Bizantium secara permanen. Nah, Kekhalifahan Utsmani itu mengalami era keemasan
ya di masa setelah Al-Fatih itu Sayyid I dan Sulaiman Al-Qanuni. Juga ini sosok pemimpin di kekhalifahan Turki Utsmani namanya Sulaiman Al-Qanuni ya. Jadi Selim I ini memperluas wilayah ke Timur Tengah. Nah, jadi dia setelah merapat ke Eropa, dia juga memperluas wilayahnya itu sampai ke Timur Tengah ya, ke Mesir, ke Syam, Palestina, Hijaz, Makkah dan Madinah. Ya, nah begitu dia mendapatkan berhasil menaklukkan wilayah-wilayah di Jazirah Arab ya, Jazirah Arab, apa yang terjadi? Ya, legasi Khilafah Abbasiyah dialihkan ke Utsmani. Ya, dia berhasil mengkonsolidasi kekuatan-kekuatannya dan akhirnya ya Makkah Madinah ikut ya Suriah Palestina dan seterusnya semuanya ikut ke Daulah Utsmaniyah ya. Nah di pemerintahan Sulaiman Al-Qanuni sekalian ya, dia dikenal panggilan dengan Al-Qanuni karena dia mereformasi hukumnya ya, membuat sistem baru, kemudian wilayah luas hingga Hungaria di Eropa, kemudian di Laut Tengah, dia mereformasi hukum, administrasi, dan ekonomi, kemajuan seni, arsitektur, dan sains. Ya, jadi Sulaiman Al-Qanuni ini dia adalah pendetak reformasi hukum di Daulah Utsmaniyah. Ya, namun setelah berlalunya Sulaiman Al-Qanuni ini di masa tahun 1600 sampai 1700 ya mengalami apa yang disebut dengan apa masa stagnasi. Kenapa terjadi? Penyebabnya adalah korupsi dalam pasukan Janisari. Jadi ini tadi ya pasukan Janisari itu orang-orang bule yang direkrut jadi menjadi elit juga dalam kekhalifahan Utsmaniyah itu ternyata mereka ya larut dalam kemewahan, larut dalam dunia dan seterusnya, marak korupsi di kalangan mereka. Kemudian melemahnya pusat pemerintahan yang kendali pusat itu menjadi melemah, ya sehingga daerah-daerah itu banyak yang memberontak. Ya, kemudian juga yang berikutnya dan sekalian yang membuat masa ini menjadi berat, perang panjang di Eropa melawan Austria dan Polandia. Nah, ini juga ini negara-negara di Eropa itu mereka tidak sudi untuk terus gitu ya. Mereka terus menyusun kekuatan, mereka bangkit untuk melawan dominasi Khilafah Utsmaniyah. Ya, pada saat mereka maju, mereka dulunya belajar dari negeri-negeri Islam dan pada saat mereka maju, mereka diam-diam menyusun kekuatan dan akhirnya mulailah negeri-negeri Islam itu Khalifah Utsmaniyah itu ketinggalan dari aspek teknologi. Ya, nah, saya kira saudara sekalian, kita percepat saja karena ini yang terbatas ya. Ini masa pemunduran ya terjadi tahun 1700 sampai tahun 1900. Jadi ini ada masa stagnasi 150 tahun, kemudian setelah itu kemunduran, itu decline terus selama 200 tahun dari 1700 sampai 1900 ya. Nah, ahli sejarah mengatakan ini julukannya di waktu itu Sick Man of Europe ya. Ya seseorang yang sakitnya itu akut ya, sakitnya akut ya. Nah, sehingga melihat kelemahan itu mulai lagi negara-negara yang ada di pernah dikuasai di Balkan itu mulai mereka ini menyusun kekuatan untuk memerdekakan diri. Mereka memerdekakan diri Yunani, Serbia, Bulgaria, Romania, dan Bosnia Herzegovina. Ya. Kemudian juga Utsmani berkali-kali kalah ya dalam perang ya, dan akhirnya dia juga berusaha bangkit ya tahun 1839 sampai 1876 ya, membendung kehancuran Utsmani, mereka melanjutkan rezim artinya semacam reformasi seperti itu ya, dengan memoderasi hukum, sistem pendidikan baru, merdeka militer, sistem modern. Tapi proses itu tidak berbanding dengan kemajuan pesat yang ada di Eropa. Ya, nah, Eropa semakin maju secara teknologi, kekuatan dan seterusnya itu tidak berimbang dengan usaha orang-orang Utsmani ini untuk kembali bangkit begitu ya.
dia lambat bangkitnya sudah didahului oleh kekuatan Eropa dan ini negara-negara Barat ini Inggris, Prancis, Hungaria, Rusia semakin campur tangan dalam urusan Utsmani. Ya, mereka memanfaatkan kelemahan internal untuk memperluas pengaruh mereka. Ya, jadi memang di 200 tahun dari 1700 sampai 1800 itu memang terjadi semacam infiltrasi kekuatan-kekuatan Eropa ke dalam ya, memecah-mecah dan seterusnya ya. Dan mereka hanya berhasil melakukan itu ya, mengkader orang-orang yang ada di dalam itu ya. Nanti kita lihat bagaimana Mustafa Kemal Atatürk ya memimpin pasukan yang awalnya Mustafa Kemal Atatürk ini adalah panglima di Khilafah Utsmaniyah begitu ya, tapi dia bekerja sama dengan Barat untuk menjatuhkan Khilafah Utsmaniyah ya. Nah, puncak dari kelemahan Khilafah Utsmaniyah adalah ketika Khilafah Utsmaniyah salah langkah. Dia bergabung ketika Perang Dunia Kedua, dia bergabung dengan Jerman melawan seluruh negara-negara Eropa. Ya, yang ujungnya apa? Kita tahu bahwa yang dikalah ya, yang menjadi pecundang di Perang Dunia I itu adalah Jerman. Yang di situ ada Daulah Utsmaniyah yang ikut gabung. Nah, karena dia kalah di situ, akhirnya seluruh wilayah kekuasaan Khilafah Utsmaniyah itu dibagi-bagi seperti kue. Ya, itu di abad ke-19 ya. Itu negeri-negeri Islam itu kan dibagi-bagi ya. Perancis ambil Afrika, Inggris ambil Asia, ya. Belanda ambil Indonesia, itu dibagi-bagi seperti kue itu wilayah-wilayah Islam. Ya, di waktu itu. Ketika selesai Perang Dunia I, ya. Jadinya Hanis waktu itu Daulah Utsmaniyah itu cuma tinggal nama saja. Kalau kekuatannya sudah tidak punya kekuatan yang diperhitungkan. Mungkin masih ada tentaranya dan tentaranya sudah tidak bisa lagi menghadapi kekuatan baru. Ya. Nah, karena ada fenomena seperti itu, ya. Nah, kita lihat ini bagaimana ya. Suriah, Irak, Bahkan Palestina dan Hijaz lepas. Arab jatuh ke tangan Inggris dan Perancis. Istanbul diduduki pasukan Sekutu. Ya, masa ini merupakan awal butuhnya kekuasaan dinasti Utsmani. Ya. Jadi, sekalian, ada satu orang ya, namanya Mustafa Kemal Atatürk, ya. Ini sebenarnya dia bagian dari tentara atau panglima di Khilafah Utsmaniyah. Tapi ini orang ini oportunis, dia melihat situasi warga lagi. Ini istilahnya ini Daulah Utsmaniyah ini sudah sudah mau ambruk. Tidak mungkin lagi kita topang. Makanya dia memandang kesempatan ya menyusun kekuatan untuk memimpin perjuangan nasional Turki melawan kedudukan Barat. Jadi dia harusnya berpikir tentang wilayahnya saja, tentang wilayah Turki saja. Terlepas semua wilayah-wilayah dia sudah tidak pikir. Yang dia pikir cuma wilayah Turki yang kecil itu. Ya ini saja yang saya mau amankan begitu ya. Maka dia memimpin perjuangan nasional Turki melawan kedudukan Barat. Ya. Dan akhirnya apa yang terjadi? Ya, dia mampu mengkonsolidasi dan akhirnya diakui oleh pihak Barat. Ya, kami memang bekerja sama juga. Belum boleh kamu melanjutkan itu proyekmu, tapi ini Khilafah Utsmaniyah ini harus diselesaikan. Dan dia menyanggupi itu. Dan saya eksekusi tim. Jadi Mustafa Kemal Atatürk ini paling tidak ada lain. Dialah yang bersekutu dengan Barat untuk meruntuhkan ini Daulah Utsmaniyah yang ada di Turki. Ya. Dan akhirnya tahun 1922 Majelis Nasional Turki menghapus institusi kesultanan, mengakhiri kekuasaan Sultan Mehmed. Ini hanya diasingkan dan semua keluarganya diusir, diasingkan ya, tidak boleh lagi ada di Turki. Ya, secara singkat seperti itu ya. Dan 2 tahun setelah itu apa yang terjadi? Ini Mustafa Kemal Atatürk ini ya menghapus institusi khilafah secara resmi. Khalifah terakhir Abdul Hamid diasingkan dan inilah titik akhir Khalifah Utsmani setelah bertahan dari 600 tahun. Jadi ini Mustafa Kemal Atatürk ini pengkhianat umat Islam.
itu dicatat dalam sejarah. Ya, silakan nanti di googling ya. Ini sebagai pelacur ini di akhir-akhir itu sangat buruk ya, dia sakit, bau badannya membusuk ya, sampai dia meninggal. Ketika waktunya dikuburkan, tangan dia mau menerima. Ya, karena banyak institusi Islam ketika dia naik itu dia tutup ya. Wakaf, sekolah-sekolah Islam dia tutup, azan dia bahas bahasa kita boleh bahasa Arab. Ya, banyak ulama dibunuh dan seterusnya yang tidak mau ikut dengan dia. Dan akhirnya dia mati dengan zina. Sampai sekarang, ya, jadi bertahun-tahun itu jasadnya tidak bisa diterima oleh tanah. Pokoknya tidak bisa masuk di tanah ketika akan dikubur. Ya, tanah menyempit, tidak bisa menerima dia. Akhirnya apa yang dilakukan? Ya, di jasadnya harus dikuburkan. Jadi jasadnya itu digantikan, dan mau tanah menerima dia dihimpit oleh batu atau beton yang sangat berat supaya dia masuk ke situ tanah. Dan disitulah kuburnya. Dan sampai sekarang semua orang yang mengunjungi itu mencium bau busuk. Dia di setiap saat di tempat pun tercium bau busuk di situ tempat itu. Ya. Tetap dia dikenal oleh orang Turki itu sebagai pendiri negara modern Turki, tapi sejarah mencatat bahwa dia adalah penghancur khilafah Utsmaniyah tahun 1924. Ya. Dan inilah akhir dari kekhalifahan Islam yang pernah ada. Ya, dari tahun 1924 tidak pernah lagi ada negara yang mampu mengkonsolidasi negeri-negeri Islam. Tapi sekali lagi, teman-teman sekalian, kita tidak boleh berputus asa. Ya, kekuatan Barat itu mereka buat kekhalifahan sebenarnya dengan bikin apa? Persatuan negara-negara Eropa. Sebenarnya itu kekhalifahan juga itu. Kita juga di negeri Islam ada, cuma ya begitu kayak OT itu tidak punya gini, gitu ya. Nah, jadi tugas kita berat ya, bagaimana mengkonsolidasi negeri-negeri Islam ini yang sejak 1924 sudah tidak punya kekuatan yang bisa dikonsolidasi secara politik begitu ya. Tapi kita tidak boleh berputus asa karena ada janji dari Rasulullah SAW bahwa nanti akan kembali itu, siklusnya akan kembali gitu ya. Yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita menyiapkan diri kita dan kita agar kita ini sadar akan sejarah. Ya. Nah, kita dididik apa di otak kita ini, cara berpikir kita ini di berusaha mereka ini orang-orang Barat ini jangan berpikir untuk mengembangkan kekuatan, dipikir negerimu saja. Ya. Itu yang mereka ingin sampai di Mesir, ya, itu yang namanya di Azhar, ya, saking dominannya di Barat dan Amerika itu Azhar itu nggak boleh mengajarkan kita berjihad di kelas-kelasnya yang resmi, nggak boleh. Ya, jadi gitu. Jihad itu jangan diajar, nggak boleh lagi. Kenapa Palestina itu bisa survive sampai sekarang? Karena itu yang kita lakukan setiap hari ya. Kita berjihad, mulai berjihad, padilannya mati syahid dan seterusnya. Jadi ruh dia muncul kuat, bisa ditumbangkan itu. Ya, sudah di Palestina ya. Bagaimana beratnya posisi mereka. Saya kira demikian, saudara sekalian, secara singkat ya, terburu-buru, setidaknya ada gambaran ya bahwa inilah yang terjadi, ya, potongan sejarah yang pernah dilakukan oleh umat ini. Dan kita punya tugas PR sejarah untuk mengembalikan sesuai dengan janji Nabi itu akan kembali dan kita berada di posisi kita masing-masing. Kalau kita sebagai pendidik yang tidak generasi supaya sadar sejarah ya bahwa kita punya tugas yang mengembalikan kejayaan Islam ini sampai mewujudkan apa yang dijanjikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam wa ilmu ma'tam wa fawqa kulli dzin alim. Barakallahu fikum. Wa akhiru da'wati rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas ilmu yang sudah disampaikan Ustaz. Semoga karena kita itu bermanfaat untuk kita ke depan. Dan mungkin itu saja untuk pengajian pada hari ini. Insya Allah kita akan bertemu lagi di pengajian bulanan ke depannya. Iya, karena ke depannya bulan depan gitu. Oke, itu saja. Marilah kita bersama-sama menutup pengajian bulanan ini dengan membaca hamdalah. Semoga